Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal harga kertas. Saya baru belanja. Dari sini dia panas. Keringatan ini ngangkatnya. Jadi saya ini mulai nyetok kertas ya namanya ya. Biasanya saya beli kertas palingan 5 dus A4 sama 5 dus F4 itu per bulan. Kadang kurang, kadang lebih. Jadi ini saya nyetoknya agak lumayan. Ini saya belanja kertas F4 5 dus, A4 15 dus. Jadi ini totalnya semua ada 20 dus. Di rumah stoknya F4 ada 11 dus, A4 tinggal 2 atau 3 dus lagi. Jadi makanya saya mau nyetok 20 dus kertas untuk ini sih, apa namanya, sebelum harganya naik. Kan BBM kan udah naik 30%. Jadi perkiraan saya ini harga kertas juga akan naik, soalnya kan apa namanya ya, misalnya dari pabrik juga misalnya nggak naik kan otomatis biaya pengiriman kan naik. Jadi mungkin nggak lama sih, tapi kalau bisa jangan, harga kertas pasti akan naik. Jadi ini saya nyetoknya biar ntar kalau naik kan masih ini apa namanya, kita masih ada stok yang lama. Ini harga kertas merek itu ya, Excellent di Tangerang Kabupaten. Harga kertas yang A4 Rp42.000, sedangkan yang legal 47.500 satu rib. Harga ini benar toner. Saya belanja toner juga 2. Saya belanja toner 2, harganya 125.000. Jadi total tadi ini semua ada 4 juta berapa gitu. Iya, 4 juta tadi. Tonernya 3, jadi 4.112.500. Ya itu sih buat mengantisipasi harga kertas naik ya. Harga fotokopi masih tetap yang lama. Kalau soal kualitas ya, saya mulai dari buka fotokopi dari 2020 sampai sekarang saya pakai yang ini, kecuali udah nggak ada baru pakai yang lain. Pernah pakai yang lain kayak Paper One, Jab, kurang bagus. Saya nyoba 1 dus ya, sering nyangkut di mesinnya. Tapi kalau ini sih nggak, ini kendalanya palingan itu doang. Misalnya kita fotokopi udah tinggal 2 apa 3 lembar lagi di mesin, itu ketarik semua. Nggak tahu dari mesinnya apa dari kertasnya, saya juga kurang ini sih. Tapi biasanya gitu di mesin saya itu, kalau udah tinggal sedikit lagi biasanya ditarik semua, otomatis kan nyangkut. Jadi ya begitu harga kertas. Kalau soal ngebahas ini apa namanya, bahas keuntungan ya, kalau dihitung-hitung sih, kalau di fotokopi untungnya dibilang nggak ada masih ada, dibilang ada tapi tipis banget. Contoh legal 1 rim 47.500, kita genapin ke 50.000 sama ongkos apa namanya, ongkos ngambil ya. Kita ngambilnya
kan agak lumayan. Jadi 50 kalau kita fotokopi satu rim kali 200 perak bar 100.000, belum listrik sama toner, belum seperempat. Makanya saya mau naikin, takut pembelinya pada kabur, nggak dinaikin kita yang galau. Jadi kalau saya ngelihat di grup-grup di Facebook ya, grup fotokopi di daerah-daerah sih, kalau kayak legal udah rata-rata udah 300 per lembarnya. Udah yang 200 atau 250 mah udah jarang, kebanyakan 300, 3,5. Kalau yang pelosok banget sampai 500. Jadi kalau kayak kita masih di termasuk kota ya, Jabodetabek, Tangerang, kita belum berani gara-gara ini persaingan sih sebenarnya. Fotokopi itu kan apa namanya, jarang ada yang kompak. Soalnya bagaimana ya, bukan nggak kompak sih, bukan, mungkin karena beda-beda daerah. Saya perhatiin di bagian Tangerang yang fotokopi ya, Padang yang megangnya Padang sama orang Medan. Yang mayoritas sih memang kebanyakan Padang, Medan, Nias juga ada, penduduk asli juga ada. Tapi yang dominan yang memang yang megang Padang sama orang Medan. Jadi mungkin karena misalnya ini ya, kayak satu tempat, satu daerah sini, misalnya satu kecamatan, di dalamnya itu kan bukan orang Medan doang atau bukan orang Padang doang yang fotokopinya. Jadi kita buat harga juga bingung ya, soalnya kan kita kan kayak saya ke tempat yang lain kan nggak ada komunikasi. Saya ada komunikasi yang sama-sama orang Medan, tapi fotokopinya kan jauh-jauh semua. Jadi pembeli saya nggak mungkin ada ke dia, pembeli dia nggak mungkin ada ke saya, kecuali satu daerah kita bisa kompromi bikin harga segini, apa namanya, kompromi, misalnya patokin harga segini udah deal gitu. Jadi tidak ada persaingan. Jadi menurut saya sih susah sih sebenarnya kalau buat fotokopi ini ya. Banyak yang bikin harganya masih di bawah, ada yang 150, 175, aduh. Sedangkan 200 perak aja untungnya udah sedikit, apalagi yang bikin 150. Yang bikin harga 200 juga sebenarnya itu tidak mengejar untung dari fotokopi sih. Jadi dia ngambil untung dari ATK atau barang-barang pendamping lainnya. Kalau saya sih memang sebenarnya kalau fotokopi hanya pelengkap doang, hanya penarik doang di toko. Yang ini mah ATK, alat listrik, aksesoris yang lumayan. Kalau nggak ngeprint juga lumayan sih, lumayan banyak. Print foto atau ngeprint ini ya, dokumen-dokumen. Saya bawanya pelan soalnya berat banget ini kertasnya. Sok mobilnya udah turun ke bawah. Ini kita harga itu ya, apa harga ini kertas itu bon, jadi misalnya ini kita beli, ini tanggal berapa ya, tanggal 9 bulan 9 kan, jadi ini kita bon, ntar kita bayarnya itu pas kita mesan lagi. Biasanya kita mesan kadang ya tergantung habisnya sih, kita
jadi ini kan ada beberapa fotokopi. Ini saya ngambilnya tadi di ACC fotokopi yang di Rajek, yang tempat saya dulu belajar. Jadi apa namanya, pengepulnya ya, jadi kertas itu datangnya ke toko dia, jadi kita ngambilnya ke situ, ke ACC fotokopi yang di Rajek. Jadi ada beberapa orang yang ngambilnya ke situ dari fotokopi lain. Terus ntar kita ini sih apa namanya, misalnya di tempat saya A4 masih ada 5 dus, di tempat dia misalnya tinggal 1 dus, dia butuh 2 dus, nah, ntar minjam punya saya. Ntar pas hari gini misalnya mau bayar, baru kita hitung-hitungan. Jadi kadang kertas itu kadang 1 bulan setengah baru pesan lagi. Jadi ini ngebon ya sehabisnya, kalau udah habis baru pesan lagi, baru bayar lagi. Jadi kadang banyak sih sales ke toko. Jadi sales ke toko itu jarang sih saya terima. Kenapa? Ya otomatis kan kalau dia kan nggak bisa bon, jadi barang diantar langsung bayar. Kalau kita kan enggak, kita pakai dulu, kita jual dulu, baru kita bayar. Itu sebenarnya kalau udah usaha apa namanya ya, yang udah jalan gitu, jadi buat ngebon juga kita nggak takut. Jadi apa namanya, kayak ATK kan, saya kan di Idola kan ngebon, saya bon di Idola itu sebulan, banyak yang nawarin datang ke toko ini apa namanya, sales ya, bukan nggak mau nerima sih, tapi dianya kan nggak berani ngasih bon ke kita. Kalau berani ngasih mah saya, kalau harganya cocok kan saya ambil. Jadi kalau saya ngebon juga cuma kertas sama ATK. Kalau alat listrik, aksesoris, mainan nggak ngebon sih. Jadi kalau ATK itu lumayan sih bonnya, kadang ya tergantung habisnya, kadang 5 juta, 8 juta, sampai paling banyak 17 juta sebulan. Jadi itu alasan saya jarang nerima sales. Nomor 2 juga harganya kadang. Pernah ada yang nawarin apa itu, nawarin bingkai A4. Jadi saya belanja di Idola dengan bon sebulan, harganya cuma 12.000 bingkai A4 yang kuning emas itu. Sedangkan dia katanya dia belanja 16.000, dia mau jual juga nggak mungkin 16.000 kan. Saya ngomong udah jauh bang, ininya apa namanya, harganya udah nggak masuk, lagian juga nggak bisa bon. Tapi kalau harganya lumayan turun di bawah, beda 2.000 atau 3.000 mah saya ngambil, biarin saya cashin, yang penting kan harganya kan masuk. Kalau harganya nggak masuk kan percuma, udah nggak bisa bon, harganya lebih mahal kan, siapa yang mau ya. Jadi kalau sales sih ke saya jarang, yang ada sales cuma kaos kaki. Itu saya belanja kaos kaki, memang harganya lebih murah. Tempat perbelanjaan saya kaos kaki itu bisa harga 35, 36 selusin. Ada sales yang datang 29, 28 yang kaos itu, kaos kaki SD. Itu harga jual saya kasih goceng itu. Jadi kalau memang harganya di bawah, saya bayarin kayak cashin. Kalau harganya jauh ya di bawah. Kalau harganya cuma beda 1.000 atau 2.000 per pak sih jarang saya terima. Bukannya kita ini ya, namanya kita dagang kan, kita butuh strategi perputaran duitnya. Misalnya ini ATK saya belanja ngutang sebulan, misalnya seminggu atau 10 hari, duitnya kan udah ada. Jadi duitnya yang ada itu belum saya bayarin ke ATK, jadi saya putarin dulu, saya belanja alat listrik. Ntar kalau udah 10 hari lagi atau seminggu atau 5 hari lagi, baru saya kejar buat bayar ATK gitu. Jadi duitnya itu kita putarin dulu. Itu ini apa namanya, triknya di usaha. Makanya kalau ada yang ngasih bon jangan ditolak,
bukannya kita apa namanya, tergantung modalnya sih. Kalau kita modal yang pas-pasan itu, kalau ada yang berani ngasih bon dengan harga masih wajar, ajar ya. Jadi ke situ, kalau memang banyak sih di sini yang ATK hasil ngasih bon sampai 2 bulan, setahun ada, tapi harganya kan nggak masuk akal. Nah, jadi kalau saya nggak mau nerima yang kayak gitu. Ada listrik juga ada, Sales itu teman saya pada ngambil di situ banyak. Saya coba bandingin harganya jauh banget. Modal kayak kabel bisa sampai 30 sampai 40 ribu per gulung. Kali berapa gulung ya lumayan kan, ininya perbedaan harganya mah udah lumayan. Jadi makanya saya listrik nggak mau bon, soalnya perbedaan harganya cash sama yang Sales itu jauh banget. Kayaknya saya selalu cash kalau alat listrik. Jadi ya, kalau harganya masih masuk akal, saya ngambil. Tapi kalau harganya udah nggak masuk akal, saya nggak ngambil. Jadi itu sih, ini salah satu ilmu itu buat yang nonton, yang usaha ya, bukan usaha fotokopi doang, bukan, usaha yang lain juga bisa. Kalau memang usahanya udah jalan ya, kita udah tahu perputaran duitnya. Ada yang ngasih bon dengan barang ini sih, apa namanya, barang yang berputar, jangan barang yang jarang diam. Ini udah mau nyampe rumah ini, saya turunin dulu barangnya. Saya turunin dulu barangnya. Enggak pernah ngotot turun. Tinggal kedua obat Indonesia. Tetap ready.
benar mati enggak ya. Enggak kon dua apa? Masih ada bedak leh. Masih bedak kok. Wah, jual na palikpon di dia na lagi itu. Ayan na guys. Ni ako. Balik ko ay. Ako na palikpon lo. Ay balik ko na ko si bahat. Kailan jadi sini